Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita mulai kuliah untuk minggu kedua ini. Minggu kedua ini kita akan membahas mengenai sistem database. Sistem database ini sangat penting dalam sistem informasi geografis, atau bahkan banyak yang mengatakan sistem ini adalah yang paling utama, kelengkapan yang paling utama karena ini terkait dengan informasi atau data yang kita punya. Nah, banyak juga mengatakan bahwa sekian banyak proses yang terjadi dalam sebuah analisis spasial misalnya, itu 60%-nya berada pada proses penginputan ataupun pembuatan database. Nah, baik, ini sudah muncul. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai basis data ini. Sebelumnya saya mau tunjukkan atau saya mau ingatkan yang saya singgung minggu lalu adalah terkait dengan komponen-komponen database dan proses apa yang terjadi dalam sistem informasi geografis. Ini kita flashback. Nah, ini. Nah, dalam sistem database ini tentunya banyak yang mengatakan bahwa ada yang lag data atau data yang sangat kurang, sehingga pada saat proses analisisnya nanti juga cukup akan mengalami hambatan dan hasilnya biasanya tidak terlalu bagus. Nah, kalau database-nya banyak, itu akan membantu sekali dalam analisis maupun mengembangkan ke proyek-proyek selanjutnya. Database itu disusun dari hal-hal yang data yang dari sini yang diperoleh, baik melalui digitasi maupun dari foto udara ataupun satelit. Kemudian ada juga data-data yang sifatnya mungkin tidak spasial, ini bisa dimasukkan dalam sistem data kita. Nah, ini contoh data-data yang saya jelaskan minggu lalu. Data-data ini kita input satu persatu, tapi jangan khawatir kalau kita berbicara mengenai data digital, biasanya kalau kita mendata seperti ini, membuat poligon seperti ini, maka otomatis akan terbuat atau terbentuk data yang ada di tabularnya seperti ini. Nah, ini nanti data ini bisa juga kita buatkan dalam bentuk teks seperti ini. Misalnya 2004, kodenya adalah hutan, kode 2005 atau 2003 juga adalah misalnya hutan semak, hutan primer misalnya, atau hutan sekunder dan sebagainya. Nah, ini gampang dirubah kalau kita sudah menggunakannya dengan sistem digital. Berbeda dengan data analog atau non-digital, maka biasanya harus menulis ulang data itu. Nah, kita kembali ke posisi minggu ini kita lewati, nanti kita akan bahas sedikit mengenai ground check di minggu berikutnya. Nah, ini minggu lalu juga saya sudah jelaskan mengenai data-data yang dipakai juga untuk kegiatan monitoring maupun evaluasi. Seperti data ini, yang muncul di layar ini adalah data rekaman dari citra satelit, itu MODIS, rekaman bulan Mei sampai Juli 2011, dan setahun kemudian, Mei-Juli 2012, terjadi perubahan yang signifikan pada areal yang terbuka seperti ini, atau biasa dikatakan deforestasi atau vegetation loss. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Kalau ini dari Landsat 2013, bulan yang sama di 2014 ini sudah berubah jadi hijau, awalnya menjadi merah, atau terindikasi terjadi deforestasi dalam periode 1 tahun itu. Nah, saya ingin nah ini nanti contoh proyek-proyek saja. Yang ujungnya mata kuliah ini Anda akan terbiasa dengan beberapa proyek-proyek yang diberikan berbasis sistem informasi geografis. Nah, contoh misalnya, apa maksudnya misalnya data-data merah ini, kalau dilihat di keterangan, maka ini adalah area yang terdeforestasi, atau kata lainnya adalah area yang hilang dari hutan menjadi tutupan lainnya, seperti misalnya perkebunan, sawah, ataupun mungkin semak belukar, permukiman, dan lain-lain. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengoverlay, misalnya letak desa,
peta kelurahan, kecamatan, dan sebagainya per periode waktu tertentu. Sehingga bisa kita pastikan atau kita bisa telusuri bahwa pada periode itu di wilayah ini terjadi deforestasi seluas sekian, misalnya sekian hektar gitu. Nah, ini nanti tergantung database yang kita punya, sehingga kita bisa mengeluarkan data-data seperti ini. Ini satu kabupaten di sebuah kabupaten di Sumatera. Nah, ini juga sebaliknya, selain tadi dari isu deforestasi, maka kita juga bisa menghitung isu-isu aforestasi atau pertambahan luas tutupan hutan. Jadi misalnya kita nanam 5 tahun sebelumnya, mungkin belum kelihatan, setelah itu 5 tahun atau mungkin 10 tahun, 20 tahun akan muncul seperti ini. Nah, apalagi kalau jenis-jenis yang fasting growing-nya, yang cepat tumbuhnya, mungkin bisa kita monitor per tahun pertumbuhannya dari data ini. Kemudian kita akan punya data ini. Nah, kita lihat pergerakan tahunnya seperti ini. Nah, ini lebih ke aplikasi sebenarnya untuk mendeteksi apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita kembali ke sini bahwa seperti yang saya katakan, untuk database, data itu akan mencerminkan kekuatan atau kemampuan dari analisis yang kita lakukan. Nah, kalau datanya banyak atau komplit, biasanya dikatakan data yang powerful. Tapi kalau misalnya datanya kurang, biasanya dikatakan oleh lack of database atau low end. Ya, jadi datanya buruk atau kurang gitu. Basis data adalah komponen utama sistem informasi geografis. Ya, gimana mungkin mengolah sesuatu kalau tidak ada basis data yang kita punya. Nah, kelebihannya di digital, kita bisa sharing data ataupun memanfaatkan data-data yang dari pihak lain, ataukah misalnya mengupdate data kita yang sudah ada. Jadi misalnya kita punya data tutupan lahan sampai tahun 2019, kemudian data tutupan lahan 2020 kita punya, kita bisa updating sehingga data kita semakin bertumpuk. Nah, kalau non-digital, maka kita harus memasukkan satu persatu. Nah, kembali ke sini, basis data itu berasal dari kata basis dan data. Basis adalah markas atau gudang, semacam tempat penyimpanan atau arsip ya. Kemudian data itu adalah satu keterangan atau fakta terkait dengan fenomena atau objek yang kita amati. Jadi bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk teks, maupun bisa dalam bentuk gambar cara perekamannya. Kemudian kalau basis data itu berarti secara keseluruhan adalah suatu kumpulan yang terdiri dari data atau file yang saling berhubungan, minimal pada saat mau digunakan antara satu dengan yang lainnya, dan disimpan dalam bentuk satu media, umumnya elektronik biasanya. Nah, kita simpan sekarang ada cloud ya, kita punya, dulu kita simpan di flash disk, di hard disk, dan sebagainya. Dan kemudian kita organisir supaya gampang mencarinya, gampang kemudian juga memanggilnya kapan kita butuhkan. Sehingga tentunya juga nanti ada ilmu khusus nih, gimana cara membuat file-file yang lebih mudah kita panggil atau kita cari pada saat kita butuhkan. Ini ibaratnya menyimpan atau membuat perpustakaan dalam sistem database kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini data spasial ini disimpan dalam bentuk data-data tabular, kayak tabel-tabel yang tadi itu. Kemudian data-data spasial ini biasanya menggunakan semua software-software yang berbasis digital atau berbasis geografis, SIG ya, contohnya tadi itu JS, Quantum JS, dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kita olah tadi itu di depan dalam bentuk, misalnya kita buat poligon, titik, garis, dan sebagainya, kemudian kita simpan, maka otomatis akan muncul di data atau tersimpan di data tabularnya. Nah, ini konsep basis data. Komputer tidak sama dengan manusia yang mampu berpikir dan berintuisi ya. Jadi maksudnya kalau disimpan seperti itu, nanti membutuhkan manusia untuk saling merelasikannya, ataupun misalnya membuat dia berkembang. Nah, komputer itu tentunya butuh manusia untuk menginstruksikan apa yang akan dilakukannya. Dan ini tadi saya katakan tidak bisa menentukan ini berhubungan dengan ini, tapi kita yang sebagai operator itu kemudian menghubungkan. Misalnya kalau ingin menganalisis banjir, variabel apa yang terpengaruh, maka kita bisa memanggil data-data apa yang kita butuhkan. Kemudian atribut-atribut yang ada itu mendeskripsikan feature yang disimpan dalam tabel basis data dengan struktur yang unik, karena biasanya ada kodifikasi ataupun teks-teks tertentu atau lambang-lambang tertentu yang kita simpan dalam database itu. Ini nanti akan terbiasa dengan hal yang seperti ini. Tadi sempat saya singgung mengenai pengorganisian data, gimana cara membuat kolom, baris, dan sebagainya. Nanti setelah kuliah ini juga akan disampaikan oleh
asisten gimana cara membuat database secara sederhana ya. Jadi nanti dari sederhana itu kita coba semakin lama semakin kompleks. Tidak rumit tapi kompleks ya. Kemudian ini ada beberapa sebenarnya istilah-istilah dalam database yang mungkin Anda harus ingat. Yang pertama record, itu satu baris dalam satu table yang mewakili informasi satu elemen. Jadi kita ada recordnya. Kemudian ada field itu biasa dalam bentuk kolom-kolom. Jadi record itu tadi bagaimana kita menyimpan datanya dalam bentuk kolom maupun dalam bentuk istilahnya baris gitu ya. Kemudian ada key, itu label yang terdiri dari satu atau lebih field. Jadi fieldnya itu bisa di label ulang atau digabung. Kemudian ada juga namanya attribute field. Nanti kita contohkan supaya lebih mudah. Kayak ini contohnya ya. Record ini misalnya kita mau kasih, ini kan satu kolom, ini satu baris, ini record. Misalnya ini wilayah, anggaplah Kabupaten A, Kota B, Kabupaten C, Kabupaten D, dan seterusnya. Fieldnya ini otomatis ter-record. Ada data di sini kodifikasi yang membedakan antara record 1, 2, 3, dan seterusnya. Field, misalnya kita tambah field itu nambah kolom, misalnya temanya apa, misalnya ini tutupan hutan, di sini misalnya vegetasi, mau tambah lagi luas, atau misalnya informasi apa yang ada di situ, silakan ditambah ke kanan. Kemudian ini contohnya di bawah wilayah Saradan, Madiun, dan contohnya fieldnya ini tidak boleh ada yang sama, sehingga nanti kalaupun misalnya mau digabung atau menggunakan data yang lain, biasanya fieldnya itu bisa digabung menjadi satu berdasarkan field maupun berdasarkan field ID, maksudnya berdasarkan field ID ini ataupun misalnya potensi atau tutupan lahan yang tadi. Nah ini keuntungan dan kerugian penggunaan basis data. Keuntungannya tentunya pengendalian yang terpusat, dapat di-share, setiap data independen, kemudian implementasi pasti lebih mudah, akses data langsung, dapat dilihat oleh pengguna pada tabel-tabel yang terpisah maupun konvensional. Apalagi sekarang kalau misalnya database-nya kita simpan di cloud, maka setiap saat kita bisa narik kapanpun dan dimanapun kita berada. Kelemahan basis data biasanya butuh biaya ya, mungkin tidak terlalu mahal sih, ini relatif ya, tergantung dari apa yang kita lagi bangun. Kemudian teknologinya biasanya lebih kompleks dan ada beberapa risiko-risiko terpusat, misalnya siapa yang pegang data dan sebagainya. Nah ini contoh komponen basis data, ada hardware, komputer, laptop, dan sebagainya, operating system, jadi sistemnya seperti apa, terus kita punya database, kita punya database dan manajemen data di sini dalam bentuk software, kemudian pengguna. Jadi kalau misalnya kita punya semua ini, maka ini adalah alur komponen basis data. Nah, ini ciri-ciri basis data, strukturnya gimana, struktur tabel nanti Anda baca, karena waktu kita tidak terlalu banyak, nanti Anda baca mengenai apa yang dimaksud dengan space, kemudian ukuran tabel, kemudian apa yang dimaksud dengan redundant ya, atau pengulangan field, misalnya jangan sampai itu terjadi kebingungan data, biasanya kalau ada step 1, step 2, penal 1, penal 2, penal 3, dan seterusnya, Anda nanti harus perhatikan baik-baik supaya tidak terjadi seperti itu. Nanti ujung-ujungnya Anda bingung sendiri. Nah ini perancangannya biasanya itu dibuat kalau ini muncul, maka berikutnya apa? Itu yang disebut dengan model relasional ya. Jadi entitasnya apa, kemudian atributnya gimana, kekangan ya, integritasnya seperti apa, domain dan sebagainya. Nanti Anda baca aja dulu. Ini ada contoh-contoh sebenarnya tabel yang menyatakan entitas serta atribut ya. Jadi misalnya contoh ini atribut, ini entitasnya atau yang dibicarakan itu atau temanya adalah potensi tegakan. Maka kita bisa membuat atributnya berbeda. Kemudian kita bisa menentukan type-nya atau tipenya. Misalnya kalau kode plot, karena kita mau ngetik di sini angka, maka kita ketik di sini numerik ya. Kemudian kalau di sini misalnya POT hutan, maka kita mungkin ini plot ya. Kita tulis misalnya lebarnya di sini karena ini angka juga numerik. Nah, ini ada karakter ini biasanya berbeda dengan numerik ya. Kemudian di sini ada data kapan misalnya waktu survei. Jadi kalau misalnya di sini kenapa dia karakter, berarti dia berbicara bukan pada numerik seperti tadi yang bisa dijumlahkan, tapi ini mengenai misalnya pengkategorisasian angka ya atau data. Itu misalnya contoh kelas potensi. Terus di sini misalnya ada kode potensi. Misalnya kalau entitas curah hujan, di sini dicontohkan misalnya kelas curah hujan, maka dia di sini tipenya adalah karakter. Kemudian
kode curah hujan bisa dibuat di sini. Dan biasanya kalau kita membuat field seperti ini, menambah kolom-kolom di situ, biasa kita ditanya mau berapa fieldnya, berapa angkanya. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah juga terlalu pendek, apalagi kalau angka mungkin cukup 5-10 biasanya. Tergantung juga sebenarnya, sangat tergantung dari apa yang kita buat. Nah ini contoh, jadi jenis tanah, kelas lereng, jadi ini nanti akan terbiasa membuat seperti ini. Kemudian ini ada macam-macam atribut. Nanti Anda baca, ini ada disebut dengan atribut sederhana dan atribut komposit. Biasanya satu fieldnya itu hanya satu informasi, itu sangat sederhana, gitu ya. Misalnya contoh, petak 1 potensinya berapa? Sekian juta. Atau misalkan sekian pohon, itu cukup 1. Berarti itu biasanya atribut sederhana. Biasanya ada isinya volume, luas, dan sebagainya. Kemudian ada juga atribut bernilai tunggal dan bernilai ganda, misalnya seperti ini atribut sederhananya di sini adalah potensi rata-rata, minimal potensi, maksimumnya berapa, kerapatannya berapa, minimum dan sebagainya. Kemudian ini contoh atribut ganda, di sini ada angka, di sini ada keterangan. Jadi di sini ada nama jenis, ada juga pemilihnya di sini, ada juga angka di sini. Atribut bernilai misalnya 101, ID-nya, kemudian poligonnya di sini nanti ada ID, tapi kemudian di sini ada keterangannya, misalnya potensinya berapa, gitu ya. Turunan itu biasanya imbas dari biasanya pemberian rumus atau formula tertentu pada satu field, gitu ya. Di sini dikatakan datasheet atribut yang diajarkan untuk dibuat adalah atribut yang sederhana dan bernilai tunggal. Pendekatan berbasis data akan lebih mudah dilakukan. Ini tergantung sebenarnya tingkat kerumitannya. Tapi bagi orang yang sudah mahir, sebenarnya ini tidak terlalu gimana, karena mungkin dia sudah terbiasa. Tapi kalau untuk adik-adik yang baru, maka ini perlu jadi perhatian. Ini tipe-tipe data, nanti akan terbiasa yang saya katakan kalau buat field akan ditanya apakah tipenya dia integer, string atau karakter, number, atau gimana. Jadi biasanya kalau integer itu contohnya seperti misalnya 2000 atau misalnya minimal kelas 32,768 sampai 32767. Kalau string atau karakter biasanya dalam bentuk teks, misalnya dia hutan lindung, hutan rapat, atau misalnya terjadi deforestasi, longsor dan sebagainya, biasanya disebut di sini. Number biasanya bisa bicara luas dan sebagainya. Kemudian ini contoh double presisi, jadi ditingkatkan tingkat ketelitiannya, gitu ya. Nah ini 3 model umum, terus ini juga model data. Soalnya ini kaitan konseptual, tapi biasanya mungkin dalam praktek nanti Anda tidak akan terlalu melihat ini, tapi lebih disiapkan kepada gimana mengoperasikannya. Tapi ini menjadi sesuatu yang penting juga, karena dalam memulai itu, model-model data ini tentunya harus kita pahami yang mana dimaksud dengan hierarki, jaringan, atau relasional. Nah, hierarki misalnya many to one atau one to many. Jadi dari sini baru ke sini, gitu ya. Atau sebaliknya. Misalnya mengikuti struktur pohon. Jadi pohon itu dari satu, kemudian ada cabang, kemudian ada ranting, dan seterusnya. Itu model hierarki. Nah, ada keterbatasan ya, nanti Anda baca. Nah, ini contoh hierarki dari universitas, departemen, ke mahasiswa, ke profesor misalnya, atau yang lainnya. Kalau misalnya KPH dari KPH 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua model network atau jaringan. Kan tadi hierarki itu sangat tidak fleksibel sebenarnya, ya, atau tidak fleksibel karena harus dari A ke B. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau ini model jaringan itu sangat fleksibel. Jadi ini juga kalau dibandingkan dengan itu tadi ada kelebihannya. Gitu ya. Ini contohnya kalau misalnya dari sini ke bawah dan sebaliknya, ini sebenarnya bisa ke arah sini ataupun ini bisa terkait karena juga namanya juga model jaringan. Yang terakhir adalah relasional. Model yang paling banyak ini ya ini akan muncul dari record ini, maka menjadi kunci pada field berikutnya. Ini misalnya contoh, ini relasional ya, ada nama kolom, tipe data, lebar kolom, terus kemudian ada relasi misalnya kalau dari sini misalnya kita inventarisasi atau cruising atau survei, misalnya tulis nomor petak atau misalnya tutupan, misalnya di sini adalah hutan, di blok berapa dia, kapan ditebang misalnya contoh. Kelas potensinya berapa? Kelas potensi ini
relasi dari penjelasan kelas potensi di sini. Misalnya kelas potensi misalnya 1. Di sini 1 itu adalah dengan min vol begini, min volume begini, rata-ratanya volume terendahnya berapa, maksimum berapa. Nah, ini adalah relasi dari sini. Jadi tidak ditumpuk ke semuanya ke data ini, tapi dibuatkan satu yang merupakan relasi atau penjabarannya ada di informasi yang lain. Begitupun dengan misalnya contoh lain ya, misalnya atribut dengan feature garis, bisa juga nanti kita buat dalam bentuk titik. Kalau garis misalnya jalan, panjang jalan, apa kondisinya, pengerasannya, apakah aspal, hot mix, atau misalnya beton dan sebagainya. Nah, kita bisa buat begini. Nanti Anda baca ini, apa kelebihan model relasi dengan dibanding hierarki maupun network. Ini contoh-contoh saja. Ini mungkin nanti akan dipaparkan lebih detail oleh asisten. Kapan kita gunakan join, merger, kemudian ini semuanya banyak dipakai untuk analisis query. Ya, jadi kapan file ini digabung atau misalnya ada file dari temannya atau yang dikerjakan oleh teman kelompoknya itu bisa digabung menjadi satu. Tidak mesti harus dibuat bersamaan gitu ya atau oleh satu orang. Oke. Baik. Adik-adik sekalian, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan di kolom chat, ataupun misalnya melalui WhatsApp. Tidak hanya terbatas pada kuliah ini, juga bisa nanti digunakan menchat asisten maupun dosennya. Ya. Untuk penugasan lebih lanjut nanti diserahkan kepada asisten. Demikian kuliah kita, jadi minggu pertama kita sudah menjelaskan mata kuliah yang akan membahas seperti apa, teknologi apa yang digunakan, dan mulai dikenalkan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan apa yang biasa menggunakan sistem informasi geografis, dan hari ini kita bahas mengenai basis data. Nah, tentunya minggu depan adalah kelanjutan dari basis data itu. Nanti akan juga dikenalkan juga software-software yang biasa digunakan untuk memproses hal-hal yang berbau geografis. Ya. Baik, tetap sehat, kita tutup kuliahnya, nanti akan dilanjutkan oleh asisten. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.